Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Kali ini kami akan membacakan tulisan Kiai Haji Imad dalam menanggapi seorang oknum Ba'alwi dengan judul "Jika tidak ada Ba'alwi maka runtuh ilmu di Nusantara, cerita dusta Soleh Al-Jufri tentang sanad ulama Nusantara", yang ditulis pada tanggal 23 Januari tahun 2024. Dalam channel YouTube Al-Fahmi Bani, Soleh Al-Jufri mengatakan, kalau ada orang tidak mengakui nasab Ba'alwi, adalah nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka ilmu Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia runtuh. Ilmu-ilmu yang tersebar di kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara, runtuh, ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alwi. Kalau Ba'alwinya tidak dianggapkan runtuh semua, apa yang disampaikan oleh Soleh Al-Jufri dari klan Ba'alwi ini adalah dusta. Narasi itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahwa Islam masuk ke Indonesia jauh ratusan tahun sebelum datangnya imigran Ba'alwi ke Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan, orang yang ada di Indonesia tahun 1448 seperti Sunan Ampel, bisa berguru kepada orang yang baru datang ke Indonesia tahun 1920, seperti Ja'far bin Syekhon Assegaf, kakek dari Taufik Assegaf. Klaim-klaim dusta semacam itu, bagi para peneliti sejarah Ba'alwi adalah hal lumrah yang dapat ditemui dalam banyak sumber-sumber sejarah eksternal mereka. Kita bisa ambil satu contoh, seperti disebut dalam banyak sumber internal Ba'alwi, bahwa ulama fikih terkenal di kota Mirbat, Syekh Muhammad bin Ali Al-Qoli, adalah murid dari Muhammad, Sohib Mirbat, Ba'alwi. Setelah dikonfirmasi dalam kitab-kitab sezaman, ternyata, jangankan Syekh Al-Qoli belajar kepada Muhammad Ba'alwi, sosok Muhammad Ba'alwi ini sendiri diduga kuat fiktif, tidak dicatat oleh satupun kitab-kitab nasab dan sejarah pada zaman itu. Para kiai-kiai yang ada di Indonesia hari ini, mempunyai sanad keilmuan dan silsilah rantai-rantai kepada para wali songo sebagai pembawa sanad silsilah keilmuan Islam mula-mula di Nusantara. Silsilah itu tersambung dengan ulama-ulama Timur Tengah pada masanya. Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi dan tidak berguru kepada Ba'alwi. Seperti yang terdapat dalam naskah Mertasinga, bahwa Sunan Gunung Jati tahun 1448 sampai tahun 1568 lahir di Makkah, ayah seorang ulama dan pejabat dari Mesir. Ia belajar kepada para ulama-ulama di Mesir dan Makkah, diantaranya kepada Syekh Najamuddin Al-Kubro dan kepada cucu-cucu murid Ibnu Athaillah Al-Sakandari W. 1309 pengarang kitab yang terkenal, Syarh Al-Hikam. Para ulama-ulama Nusantara generasi selanjutnya, seperti Imam Haji Wangsareja W. 1681 dari Kresek, Banten, leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, menuntut ilmu di Makkah dan berguru kepada Ibnu Alan W. 1647 pengarang kitab, Dalil Al-Falihin, sebuah kitab syarah untuk kitab, Riyad Al-Solihin, lihat sejarah Banten pupuh 37,39, 43, 58. Bahkan Ibnu Alan, mengarang khusus dua kitab yang dititipkan kepada Imam Haji Wangsareja untuk diberikan kepada Sultan Abul Mafahir untuk diajarkan di Banten. Pertama adalah kitab Al-Mawahib Ar-Rabaniyah, Anil Asilah Al-Jawiyah, manuskripnya masih tersimpan rapi di koleksi Perpustakaan Nasional dengan nomor A105. Kitab kedua yang ditulis Ibnu Alan untuk Sultan Abul Mafahir Banten adalah Raful Hijab, An Arais Khamsatil Abwab, lihat manuskrip dengan kode OR 5660 pada halaman 66V hingga 73V di Perpustakaan Leiden Belanda. Generasi ulama Nusantara selanjutnya, seperti Abdurrauf Singkil W. 1693 Aceh, Syekh Yusuf Makassar W. 1669 dan Syekh Abdusyukur Kasunyatan, Banten, ketiganya adalah murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani W. 1690 seorang ulama Kurdistan yang berkarir di Madinah Al-Munawwarah. Lihat Ginanjar Syahban, Al-Maslakul Jali, Fatwa Ulama Madinah atas polemik Siti Jenar di Nusantara, 1674. Syekh Arsyad Al-Banjari W. 1812 Mufti Kesultanan Banjar, pengarang kitab, Sabil Al-Muhtadin li Al-Tafaquh fi Amridin, belajar kepada ulama-ulama Timur Tengah diantaranya kepada Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Qadiri Al-Halwati Al-Madani, pendiri Tarekat Samaniyah, Syekh Al-Syarqawi, Syekh Al-Damanhuridal.
Kemudian, pada abad 19 Masehi, seorang ulama Banten mendapat kedudukan tinggi di Timur Tengah karena keilmuannya dan karya tulisnya yang berkualitas. Ia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani W. 1897 M dari Tanara, Banten. Rumah kelahiran beliau dengan rumah penulis hanya berjarak kurang lebih 12 km. Ia berguru di Makkah kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Malikidal. Murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani tersebar seantero Nusantara. Hari ini para ulama yang ada di Indonesia, mayoritas salah satu sanad keilmuannya melalui Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemikiran-pemikirannya tentang Ahlussunnah wal Jamaah mewarnai keislaman Indonesia hari ini. Murid-murid langsungnya sangat banyak yang menjadi ulama-ulama besar diantaranya, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura, Syekh Husain Al-Bantani Carita Banten, Syekh Tubagus Ahmad Bakri Purwakarta, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani Caringin Pandeglang, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani Pejuang Geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara, Syekh Hasan Mustofa Garut, Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi Delhi India, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi Al-Sumbawi Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani Patani Thailand, Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani cucu Syekh Nawawi, Syekh Soleh Darat As-Samarani Semarang, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Syekh Sulaiman Arasuli pendiri Perti, Kiai Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mas Abdurrahman Al-Bantani pendiri Matlaul Anwar, Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus, Haji Abdul Karim Amrullah Sumatera Barat, Kiai Haji Tahir Jamaluddin Singapura, Kiai Haji Daud Perak Malaysia, Kiai Haji Hasan Asy'ari Bawean, Kiai Haji Najihun Mauk Tangerang, Kiai Haji Abdul Ghafar Tirtayasa Serang, Kiai Haji Ilyas Kragilan Serang, Kiai Haji Wasyid Pejuang Geger Cilegon 1888, Kiai Haji Muhammad Romli Kresek Tangerang, Kiai Haji Tubagus Ismail Pejuang Geger Cilegon 1888, Kiai Haji Arsyad Qosir Al-Bantani Pejuang Geger Cilegon 1888, Del. Pesantren-pesantren tua di Indonesia hari ini, adalah murid dan keturunan dari para ulama-ulama murid Syekh Nawawi Al-Bantani di atas. Pendiri pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, adalah murid dari Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Ploso, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, adalah murid dari Kiai Haji Zainuddin Mojosari, dan Kiai Haji Zainuddin Mojosari adalah murid dari Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Zubair dari pesantren Sarang adalah murid dari Syekh Mahfuz Al-Turmusi, K. H. Abdul Wahab Hasbullah dari pesantren Tambak Beras adalah murid Syekh Hashim Asy'ari, begitu pula Kiai Haji Bisri Syansuri dari pesantren Denanyar, Buya Dimyati Banten adalah murid dari Syaki Abdul Halim. Syaki Abdul Halim adalah murid dari Syekh Husain Carita. Ini adalah contoh kecil sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara. Yang demikian itu, hanya mengambil dari beberapa sampel daerah di Indonesia saja. Dari situ kita lihat, bahwa klaim Soleh Al-Jufri, bahwa sanad keilmuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara berasal dari Ba'alwi, tertolak. Bahkan, hari ini, sangat jarang ulama-ulama Ba'alwi kelahiran Indonesia yang alim dan menonjol dalam ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, fikih, usul fikih, tafsir, mantik, balaghah, dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu tergeser oleh pendirian majelis ratib, majelis ceramah, majelis kliwonan dan majelis sholawatan. Ketika jamaah sudah membesar maka disebutlah bahwa pengasuh majelis itu adalah seorang ulama bahkan wali, sementara keilmuannya belum pernah teruji, belum terdengar bagaimana cara ia membaca kitab, Fathul Muin, di hadapan para kiai-kiai pesantren Nu yang alim dan alamah. Dalam kesempatan ini penulis mengajak kepada seluruh anak bangsa, untuk menyadari suatu hal, yaitu bahwa, ada sekelompok orang yang sedang berusaha membuat historiografi keislaman di Indonesia menurut versi mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pembelokan sejarah dan nasab Wali Songo, klaim jasa masa lalu dengan dongeng-dongeng peran leluhur mereka misalnya dalam kemerdekaan, merebut otoritas keagamaan dengan hail-hail tokoh mereka yang diatasnamakan hail kota tertentu,
padahal tokoh itu tidak diketahui jasanya bagi bangsa Indonesia pada saat hidupnya, selain menjaga sebuah majelis doktrin-doktrin perbudakan melalui narasi kesucian dan kehebatan keluarganya, pada saat yang sama mereka meniupkan sihir psikologis tentang rendahnya martabat bangsa Indonesia secara genetik, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Dari itu, penulis mengajak kepada putra-putri Indonesia yang telah mempunyai kesadaran yang sama akan semua hal di atas, untuk memberi pencerahan kepada lingkungan kita yang paling dekat kemudian kepada yang jauh bisa kita jangkau. Penulis mengajak agar hari ini putra-putri Indonesia sebanyak-banyaknya membuat channel YouTube dan media sosial lainnya, untuk menyanggah narasi-narasi mereka. Setiap ada sejarah bangsa yang dibelokkan, langsung diangkat dan disanggah secara ilmiah berbasis data yang seharusnya. Demikian pula, penulis mengajak kepada putra-putri Indonesia yang diberikan kemampuan menulis, agar membuat tulisan akan hal itu. Yang mempunyai kelebihan dana, membuat website-website sebanyak-banyaknya, agar narasi-narasi sesat yang banyak berseliweran di beranda-beranda YouTube dan Google dapat dikalahkan oleh algoritma kebenaran yang masif. Jangan pula dilupakan, yang mempunyai kemampuan teknologi informasi untuk menulis di Wikipedia dan jenis ensiklopedia digital bebas lainnya tentang sejarah para ulama kita dan nasabnya yang sahih yang bukan hasil pembelokan. Bila melihat bahwa ulama kita telah ditulis Wikipedia dengan bernasab kepada Ba'alwi misalnya, padahal ia bukan Ba'alwi, agar tulisan itu dihapus dan diganti dengan nasab yang sesungguhnya. Dan kepada para ulama dan akademisi, bukti apalagi yang harus diberikan, semua sudah terang benderang, ada upaya tidak terpuji dari mereka, penulis mengajak untuk membuat buku dan jurnal-jurnal ilmiah, baik lokal maupun internasional, tentang sanggahan terhadap upaya pembelokan sejarah, tentang nasab ulama kita yang sebenarnya, tentang doktrin dan ajaran mereka dalam nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Jika semua hari ini kita lakukan, maka esok, sejarah-sejarah palsu itu tidak akan lagi dikonsumsi oleh anak cucu kita. Lalu anak cucu kita akan berdiri tegak sebagai manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang mempunyai pikiran yang suci dari doktrin sesat dan sejarah yang penuh kepalsuan. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.